Bagaimana jika saya katakan rasa sakit yang Anda rasakan saat ini, patah hati yang menyayat hati itu, bukanlah kutukan, melainkan berkah? Kebanyakan pria hancur ketika seorang wanita memilih yang lain. Mereka tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri, putus asa mencari penutupan, memutar ulang setiap momen bertanya, apa kesalahan saya? Namun pria yang tabah melihat kebenaran. Dia tidak mengejar, tidak mengemis, dan tidak hancur. Karena ketika dia memilih pria lain, itu adalah keputusannya, dan keputusan itu bukan tentang Anda, tetapi tentang dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan ini menghancurkan Anda? Atau Anda akan membiarkannya menempamu menjadi seseorang yang lebih besar? Karena kenyataannya adalah, ketika dia pergi, Anda diberi pilihan. Anda bisa tetap hancur, lemah, dan membutuhkan, atau Anda bisa bangkit. Anda bisa merangkul pola pikir seorang pria yang tak tergoyahkan, seorang pria yang menang dengan melepaskan. Anda akan menang karena sementara dia mungkin mengira Anda akan tersesat tanpanya, Anda akan menjadi pria yang pada akhirnya dia sesali telah meninggalkannya. Pria yang tidak pernah kalah karena dia tidak pernah melekat. Jika Anda siap untuk menguasai emosi Anda, mendapatkan kembali kekuatan Anda, dan membuat dia menyadari apa yang sebenarnya telah dia buang, maka teruslah tonton video ini berlangganan dan aktifkan notifikasi. Karena apa yang akan saya katakan kepada Anda dapat mengubah segalanya. Nomor 1, ilusi cinta. Cinta itu terasa nyata, bukan? Cara dia tersenyum pada Anda, cara dia memegang tangan Anda, cara dia membisikkan janji dalam kegelapan, semuanya terasa seperti selamanya. Tetapi inilah kebenarannya. Apa yang Anda pikir adalah cinta adalah ilusi, fata morgana yang diciptakan oleh emosi dan pikiran Anda sendiri. Dan sekarang setelah dia pergi, Anda dibiarkan dengan kesadaran pahit bahwa cinta dalam bentuknya yang paling mentah tidak pernah semurni yang terlihat. Kebanyakan pria membangun dunia mereka di sekitar seorang wanita. Mereka menginvestasikan segalanya, waktu, energi, emosi, percaya bahwa dia akan selalu merasakan hal yang sama. Tetapi perasaan itu sementara. Mereka berubah seperti air pasang, tidak dapat diprediksi dan tidak terkendali. Suatu saat dia bersumpah dia mencintai Anda, di saat berikutnya dia berada dalam pelukan pria lain, bertindak seolah-olah Anda tidak pernah ada. Dan Anda berdiri di sana, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melupakan dengan mudah. Jawabannya sederhana, dia tidak pernah melihat cinta seperti yang Anda lihat. Pria mencintai dengan kesetiaan, dengan logika, dengan rasa kekekalan. Mereka melihat seorang wanita sebagai pasangan, masa depan mereka, segalanya. Sebaliknya, wanita mencintai berdasarkan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Mereka didorong oleh emosi, oleh kegembiraan, oleh kebutuhan konstan akan stimulasi. Ketika gelombang kebaruan memudar, ketika emosi yang tinggi dari hubungan itu berubah menjadi rutinitas, dia mulai mencari di tempat lain. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, bukan karena Anda tidak cukup, tetapi karena dia tidak pernah menjadi milik Anda untuk dipertahankan. Ini adalah ilusi, gagasan bahwa cinta tidak bisa dipatahkan, bahwa pengabdian itu selamanya, bahwa dia akan selalu berada di samping Anda apapun yang terjadi. Itu adalah dongeng yang dijual kepada pria sejak mereka masih muda. Namun, pria yang tabah melihat kenyataan. Dia mengerti bahwa segala sesuatu dalam hidup ini cepat berlalu, termasuk cinta. Dia tidak mengemis untuk kekekalan di dunia, di mana semuanya bersifat sementara. Sebaliknya, dia merangkul keterpisahan. Ketika seorang wanita memilih pria lain, kebanyakan pria berputar. Mereka menjadi putus asa, mencoba untuk membuktikan nilai mereka. Mencoba untuk mengingatkannya tentang saat-saat yang mereka bagikan. Mereka mengirim pesan, menelepon, memohon. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah membuktikan kelemahan mereka. Karena saat Anda mencari validasi dari orang yang meninggalkan Anda memberitahu dia bahwa dia memiliki kekuasaan atas Anda. Pria yang tabah tidak pernah memberikan kekuatannya. Dia tidak mencoba mendapatkannya kembali. Dia tidak mengejar seseorang yang telah membuat pilihannya. Sebaliknya, dia mundur, melepaskannya, dan memahami kebenaran mendasar bahwa dia tidak pernah menjadi miliknya untuk hilang. Dan disitulah kekuatan sejati ditemukan. Ketika Anda berhenti melihat cinta sebagai sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara, Anda membebaskan diri dari rantai patah hati. Anda menjadi tak tersentuh, karena pria yang tidak dapat dihancurkan oleh cinta adalah pria yang memerintahkan rasa hormat. Pria yang tidak mengejar adalah pria yang dikejar, dan pria yang tidak membutuhkannya adalah pria yang paling dia sesali kehilangannya. Sekarang saatnya bagi Anda untuk merangkul pola pikir ini,
untuk berhenti melihatnya sebagai kerugian dan mulai melihatnya sebagai pelajaran. Anda tidak dikalahkan, Anda dibebaskan. Ilusi telah hancur dan sekarang Anda akhirnya dapat melihat. Sukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Berikan komentar di bawah. Pria yang tabah melihat melalui ilusi. Nomor 2, kendalikan emosi Anda, kendalikan hidup Anda. Dia mengharapkan Anda hancur. Dia mengharapkan Anda tersesat, tenggelam dalam emosi Anda sendiri, putus asa untuk mendapatkannya kembali. Dia mengharapkan Anda menyerang, bereaksi, dan hancur di bawah beban patah hati. Dan itulah mengapa Anda tidak akan melakukannya. Karena saat Anda membiarkan emosi mengendalikan Anda kalah. Pria yang lemah membiarkan perasaannya mendikte tindakannya. Dia mengiriminya pesan larut malam, berharap untuk satu percakapan terakhir. Dia menguntit media sosialnya, mencari tanda-tanda bahwa dia menyesal telah meninggalkannya. Dia menenggelamkan dirinya dalam rasa kasihan pada diri sendiri, memainkan peran korban, percaya bahwa kebahagiaannya terikat pada kehadirannya. Namun pria yang tabah memahami kebenaran mendasar. Pria yang mengendalikan emosinya, mengendalikan hidupnya. Pikirkan tentang itu. Apa yang terjadi ketika Anda membiarkan emosi mengambil alih? Anda menjadi impulsif. Anda bereaksi tanpa berpikir. Anda bertindak karena takut, karena sakit, karena kebutuhan putus asa untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda memberinya lebih banyak kekuatan atas diri Anda. Semakin Anda bereaksi, semakin dia tahu bahwa dia masih memegang kendali atas Anda. Dan ketika dia tahu itu, dia tidak menyesal meninggalkan Anda. Dia justru merasa divalidasi dalam pilihannya. Itulah mengapa pendekatan Stoik berbeda. Pria Stoik tidak menekan emosinya, dia menguasainya. Dia tidak mengabaikan rasa sakitnya, dia mengakuinya. Tapi dia tidak membiarkannya mendikte tindakannya. Dia mundur, melepaskan, dan memilih bagaimana dia akan merespons. Karena dia mengerti bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam ketiadaan emosi, tetapi dalam kemampuan untuk tetap tak tergoyahkan olehnya. Bayangkan ini, api menyala di dalam diri Anda. Itu adalah rasa sakit, kemarahan, frustrasi, kehilangan seseorang yang Anda sayangi. Pria yang lemah membiarkan api itu melahapnya, mengubah emosinya menjadi tindakan yang sembrono. Tetapi pria yang tabah tidak membiarkan api mengendalikannya. Dia memanfaatkannya. Dia menggunakannya sebagai bahan bakar, sebagai motivasi, sebagai kekuatan untuk mengangkat dirinya sendiri. Alih-alih menghancurkan dirinya, dia membangun dirinya. Itulah yang membuat pria kuat. Bukan kemampuannya untuk mencintai, bukan kemampuannya untuk mengemis atau membuktikan nilainya, tetapi kemampuannya untuk tetap acuh tak acuh dalam menghadapi kehilangan. Saat Anda berhenti bereaksi, saat Anda berhenti mencari validasi, saat Anda berhenti peduli, apakah dia menyesali keputusannya atau tidak, Anda menang. Dan inilah perubahannya. Ketika dia melihat Anda tidak terpengaruh, ketika dia melihat bahwa Anda tidak berputar, tidak mengejar, dan tidak hancur, saat itulah keraguan mulai merayap ke dalam pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat pilihan yang salah. Dia mulai mempertanyakan apakah Anda lebih berharga daripada yang dia sadari sebelumnya. Dan saat itulah dinamika berubah. Karena pria yang mengendalikan dirinya adalah pria yang mengendalikan segalanya. Wanita tertarik pada kekuatan, pada misteri, pada yang tidak diketahui. Ketika dia merasa dia tidak lagi memiliki kendali atas emosi Anda, itulah saat dia mulai bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar memahami Anda. Inilah mengapa Anda harus menguasai diri sendiri. Jangan bereaksi, jangan mengejar, jangan memberinya kepuasan karena mengetahui dia memiliki kekuasaan atas Anda. Sebaliknya, mundurlah, tarik napas, dan ambil kendali. Anda bukan lagi pria yang mengemis cinta. Anda bukan lagi pria yang membutuhkan kepastian. Anda adalah pria yang berdiri tegak, yang berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, yang sama sekali tidak tergerak oleh kekacauan di sekitarnya. Nomor 3, kekuatan menjauh. Menjauh bukanlah kalah, itu adalah kemenangan. Karena saat Anda menjauh, Anda mendapatkan kembali nilai diri Anda. Saat Anda menjauh, Anda mengambil kembali kendali. Dan saat Anda menjauh, dia mulai merasakan beban ketidakhadiran Anda. Kebanyakan pria melakukan yang sebaliknya. Mereka berpegangan, mereka mencoba bernegosiasi, mereka mengirim pesan panjang penuh emosi, berharap dia tiba-tiba menyadari betapa berharganya Anda baginya. Tetapi inilah kebenaran brutal. Dia sudah tahu. Dia tahu persis apa yang dia lakukan ketika dia pergi. Dia tahu Anda mencintainya. Dia tahu Anda akan terluka, dan dia tetap membuat pilihannya. Sekarang giliran Anda untuk membuat pilihan. Apakah Anda akan merendahkan diri,
mencoba meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal? Apakah Anda akan berpegang pada seseorang yang telah membiarkan Anda pergi? Atau apakah Anda akan melakukan apa yang dilakukan pria yang tabah? Pergi tanpa ragu-ragu, tanpa penjelasan, tanpa penyesalan. Pria yang tabah mengerti bahwa pergi bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Pria yang lemah bergantung, pria yang lemah mencoba memperbaiki apa yang rusak, pria yang lemah memohon cinta yang telah ditarik. Tapi pria yang berharga tahu nilai dirinya, dan pria yang tahu nilainya tidak memohon seseorang untuk melihatnya. Dia hanya menyingkirkan dirinya sendiri. Dan inilah paradoksnya. Saat Anda pergi, dia mulai merasakannya. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak berjuang untuknya. Dia mulai mempertanyakan mengapa Anda tidak memohon. Dia mengharapkan air mata. Dia mengharapkan keputusasaan. Dia mengharapkan Anda membuktikan bahwa dialah yang tepat untuk Anda. Tetapi sebaliknya, Anda menghilang. Anda meninggalkannya berdiri di sana, bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar berarti bagi Anda. Dan disitulah kekuatan sejati ditemukan. Karena orang hanya benar-benar menghargai apa yang mereka takut kehilangan. Selama Anda hadir, selama Anda tersedia, selama Anda menunggu di belakang, berharap mendapat kesempatan lagi, dia tahu bahwa dia masih memiliki Anda. Tetapi saat Anda pergi untuk selamanya, saat itulah dia benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda. Saat itulah penyesalan merayap. Kebanyakan wanita tidak langsung menyesal kehilangan seorang pria. Mereka hanya menyesalinya ketika mereka menyadari bahwa pria itu telah pindah ke sesuatu yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, pola pikir yang lebih baik, versi dirinya yang lebih baik. Mereka menyesalinya ketika mereka melihat Anda berkembang tanpa mereka, tidak terganggu, tidak dapat dihubungi. Mereka menyesalinya ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses kepada Anda. Dan inilah mengapa menjauh adalah langkah kekuatan tertinggi. Ini bukan tentang membuatnya merindukan Anda. Ini bukan tentang bermain-main. Ini tentang memahami bahwa seorang raja tidak pernah mengemis. Seorang raja tidak meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal di kerajaannya. Seorang raja hanya membiarkan mereka yang ingin pergi, pergi. Saat Anda mengadopsi pola pikir ini, Anda akan melihat perubahan dalam energi Anda. Anda akan berhenti menjadi pria yang memohon cinta dan mulai menjadi pria yang layak mendapatkannya. Karena nilai sejati tidak pernah ditemukan dalam keputusasaan, nilai sejati ditemukan dalam detachment. Orang yang pergi lebih dulu adalah orang yang menang, dan sekarang Andalah pria itu. Like video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Berikan komentar di bawah. Seorang raja tidak pernah memohon. Nomor 4, diam adalah senjata Anda yang paling hebat. Diam adalah respons paling kuat yang dapat Anda berikan. Tidak ada pesan panjang, tidak ada penjelasan, tidak ada usaha putus asa untuk mengubah pikirannya. Hanya diam, karena sementara kebanyakan pria mencoba memperbaiki keadaan dengan kata-kata, pria yang tabah membiarkan ketidakhadirannya berbicara untuknya. Ketika seorang wanita pergi, dia mengharapkan reaksi. Dia mengharapkan kemarahan, kesedihan, permohonan. Dia mengharapkan Anda mencoba meyakinkannya bahwa dia telah membuat kesalahan. Tapi saat Anda tidak memberinya apa-apa, saat Anda menghilang tanpa sepatah kata pun, benih keraguan tertanam dalam benaknya. Dia memaksanya duduk dengan keputusannya. Dan itu adalah diam yang lebih keras daripada apapun yang dapat Anda katakan. Kebanyakan pria hancur ketika seorang wanita pergi. Mereka mengirim pesan panjang, mencoba menjelaskan diri mereka. Mereka memohon kejelasan, meminta penutupan, atau berharap satu percakapan terakhir. Tapi setiap kata yang Anda kirim adalah pengingat bahwa dia masih memiliki kekuasaan atas Anda. Itulah mengapa diam adalah senjata Anda yang paling hebat. Diam menghilangkan kendalinya, menciptakan misteri, membuatnya bertanya-tanya. Mengapa dia tidak menghubungi? Apakah dia sudah tidak peduli? Apakah aku membuat keputusan yang salah? Saat itulah perubahan terjadi. Wanita yang pergi dengan yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat, kini mendapati dirinya mempertanyakan segalanya. Karena pria yang bisa pergi tanpa melihat ke belakang adalah pria yang langka. Dan wanita selalu menginginkan apa yang langka. Keheningan juga memberi Anda ruang untuk merebut kembali diri Anda. Tidak ada gangguan, tidak ada menunggu tanggapan, tidak ada menguras energi untuk seseorang yang telah membuat pilihannya. Anda menyalurkan semua energi itu kembali ke dalam diri Anda, ke dalam tujuan Anda, disiplin Anda, evolusi Anda. Sementara dia mengharapkan Anda hancur, Anda berkembang. Dan inilah masalahnya. Kebanyakan wanita tidak langsung merasakan kehilangan seorang pria. Mereka tidak langsung menyesali keputusan mereka. Tapi setelah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan diam, mereka mulai bertanya-tanya.
Saat dia melihat Anda tidak lagi tersedia, saat dia menyadari bahwa Anda telah melangkah maju tanpanya, penyesalan mulai muncul. Dia mungkin mengujimu, dia mungkin mengirim pesan teks acak entah dari mana, alasan kecil untuk menjangkau. Disinilah kebanyakan pria gagal. Karena ketika dia mendapat tanggapan, dia tahu bahwa dia masih memiliki akses kepada Anda. Dia tidak pernah benar-benar menjangkau karena dia merindukan Anda. Dia menjangkau hanya untuk memastikan apakah Anda masih menjadi pilihan. Tapi pria yang tabah tetap diam. Dia mengerti bahwa menanggapi hanya akan melayani egonya, bukan nilainya. Dia memahami bahwa waktunya, energinya, dan kehadirannya adalah hak istimewa, bukan hak. Saat dia membuang kesempatan itu, dia kehilangannya selamanya. Inilah kekuatan keheningan. Itu menggeser kendali kembali ke tangan Anda. Itu membuatnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Anda. Itu membuatnya merasakan kekosongan dunia tanpamu di dalamnya. Dan pada akhirnya, keheningan memaksanya untuk melihat dengan jelas apa yang telah hilang darinya. Jadi jangan katakan apapun, pergi, menghilang, dan biarkan pikirannya bekerja untuk Anda. Karena pria yang tetap diam adalah pria yang tidak pernah dia lupakan. Suka video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Berikan komentar di bawah. Karena keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nomor 5. Naik level dan menjadi tidak terjangkau. Balas dendam terbesar bukanlah kemarahan. Bukan pula membuktikan bahwa dia salah, apalagi membuatnya merindukan Anda. Balas dendam terbesar adalah menjadi pria yang tidak bisa lagi dia miliki. Pria yang begitu berkembang, begitu kuat, begitu tak tersentuh. Sehingga bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak lagi berada di liga yang sama dengan Anda. Kebanyakan pria duduk dalam rasa sakit mereka. Mereka membuang waktu menganalisis apa yang salah, terobsesi dengan masa lalu, terjebak dalam siklus penyesalan. Tapi pria yang tabah tidak menyia-nyiakan sedetik pun. Dia menyalurkan setiap ons rasa sakit itu untuk membangun dirinya sendiri. Dia tidak hanya terus maju, dia naik level. Disinilah Anda memisahkan diri dari 99% pria. Karena sementara dia mengharapkan Anda hancur, Anda sedang bertransformasi, Anda sedang berkembang. Sementara dia di luar sana mencari validasi dari pria lain, Anda menciptakan versi diri Anda sendiri yang tidak akan pernah bisa dia akses lagi. Inilah saatnya mengubah pola pikir Anda. Setiap sesi kebugaran, setiap buku yang Anda baca, setiap dolar yang Anda hasilkan, ini bukan tentang membuktikan apapun padanya. Ini tentang membuktikan sesuatu pada diri Anda sendiri, bahwa Anda selalu menjadi hadiah, bahwa Anda tidak pernah membutuhkannya sejak awal, bahwa dia hanyalah sebuah bab dalam cerita Anda, bukan keseluruhan buku. Ketika seorang pria sepenuhnya berkomitmen untuk memperbaiki diri, dia menjadi tidak terjangkau, dia menjadi langka, dan wanita selalu mengejar apa yang langka. Mereka tidak menyesal kehilangan pria yang tetap sama. Mereka menyesal kehilangan pria yang berkembang melampaui mereka. Bayangkan bulan ini, Anda berada dalam kondisi terbaik dalam hidup Anda. Pikiran Anda tajam, keuangan Anda tepat, energi Anda berbeda. Anda berjalan ke sebuah ruangan dan orang-orang merasakan kehadiran Anda. Anda tidak lagi mencari validasi. Anda memerintahkannya. Dan ketika dia melihat versi diri Anda yang ini, penyesalan menghantamnya seperti badai. Dia akan bertanya-tanya mengapa dia pergi. Dia akan bertanya-tanya apakah dia salah menilai Anda. Dia akan bertanya-tanya apakah dia membuat pilihan yang salah. Karena pria yang dia tinggalkan bukanlah pria yang dia lihat sekarang. Dan kenyataan yang kejam adalah ini. Dia tidak bisa mendapatkannya kembali, karena Anda tidak lagi tersedia. Anda tidak lagi duduk di masa lalu, menunggu penutupan. Anda telah naik level di luar jangkauannya. Sekarang Andalah yang memutuskan siapa yang layak mendapatkan waktu, energi, dan kehadiran Anda. Inilah artinya menjadi benar-benar kuat. Ini bukan tentang mendapatkannya kembali. Ini tentang menjadi pria yang membuat setiap wanita menyesal pernah pergi. Dan begitu Anda mencapai level itu, Anda bahkan tidak akan peduli dengan penyesalannya lagi. Nomor 6. Psikologi gelap membalikkan dinamika kekuatan. Sekarang dia mengira dia memegang semua kekuasaan. Dia pergi. Dia memilih orang lain. Dia percaya bahwa dia membuat keputusan yang benar. Dan dia berasumsi Anda masih memikirkannya, masih merindukannya, masih berharap dia akan kembali.